Di local product kali ini aku akan bahas local brand yang emang udah banyak banget fansnya, terutama kalau kalian skincare enthusiast yang emang sangat-sangat merawat wajah dengan berbagai macam skincare dan selalu kepo dengan produk-produk baru. Nah, kali ini aku akan bahas produk, Avoskin toner dan serumnya yang retinol. Nah, aku akan mulai dari si tonernya dulu. Jadi, tonernya ini mengandung 1% retinol dan 3% niacinamide. Jadi, di dalam satu produk ini kalian nggak cuma ngedapetin retinol, tapi juga ada niacinamide-nya yang terkenal untuk melembabkan kulit dan mencerahkan wajah. Jadi, lumayan ya di dalamnya ini, walaupun dia cuma toner, banyak banget bahan aktif yang bisa ngasih manfaat ke kulit karena persentasenya cukup tinggi. Jadi si niacinamide itu akan kerasa efektivitasnya di 2-4% tuh udah kelihatan, sedangkan di sini ada 3%. Nah, itu yang jadi hal yang membedakan si toner dan si serumnya. Jadi walaupun sama-sama retinol, yang tonernya mengandung niacinamide sedangkan si serumnya enggak, dan persentasenya. Tentunya kalau yang toner lebih rendah si retinolnya 1%, sedangkan serumnya ini persentasenya 3% untuk retinolnya. Nah, selain si retinol dan niacinamide, di dalam tonernya ini ada peptide dan pome. Peptide itu adalah makanan untuk badan kita supaya bisa menghasilkan kolagen. Itu salah satu fungsinya. Dan si pomegranate itu adalah bahan yang sangat kaya dengan antioksidan. Antioksidan untuk melawan radikal bebas supaya sel-sel kulit kita tuh tetap sehat dan bagus. Nah, terus untuk si serumnya, untuk ampulnya, ditulis ada peptide, ada vitamin E. Vitamin E itu bagus banget untuk melembabkan kulit dan ini jadi formulasi yang sangat-sangat oke karena retinol itu memang efeknya bisa ngeringin kulit. Jadi diimbangin sama si vitamin E-nya supaya kalau misalnya kalian pakai ini dan kulitnya terasa kering, si vitamin E-nya akan bekerja untuk membantu supaya efek keringnya itu nggak terlalu parah. Selain itu ada juga si pomegranate dan green tea dan dua-duanya adalah antioksidan yang bagus banget untuk kulit. Nah, sekarang bagian paling menariknya adalah jenis retinol yang dipakai si Avoskin ini adalah jenis retinol yang beda dengan produk-produk lainnya, terutama produk lokal ya. Belum ada produk lokal yang pakai jenis retinol yang dipakai sama Avoskin. Jenisnya adalah Actosome retinol. Jadi, kalau retinol biasanya punya efek iritasi, misalnya levelnya 10. Actosome retinol ini tingkat iritasinya cuma 5. Jadi 50% lebih rendah. Nah, kalau kalian udah pelajarin tentang retinol, retinol tuh sangat-sangat bagus untuk membuat kulit kita tuh terlihat lebih muda, lebih kencang, lebih halus. Dia tuh kayak holy ingredients-nya untuk anti-aging karena memang sudah terbukti efektif secara klinis. Tapi sayangnya retinol ini punya efek iritasi. Sedangkan di dunia skincare itu orang itu berlomba-lomba untuk memformulasikan skincare yang bisa meminimalisir efek iritasi. Nah, muncullah si Actosome retinol ini yang punya efek atau benefit yang sama tapi tingkat iritasinya lebih rendah supaya bisa dipakai sama orang lebih banyak lagi, terutama untuk kalian yang kulitnya sensitif. Nah, sekarang aku mau ceritain gimana pengalaman atau experience aku pas pakai 2 produk ini. Yang pertama dari tonernya dulu ya. Jadi, karena aku tuh udah lama banget nggak pakai lagi produk yang berbasis atau berbahan retinol, aku start dari tonernya dulu. Jadi nggak langsung dipakai dua-duanya. Apapun skincare-nya selalu pakai satu-satu dulu. Jadi kalau misalnya ada yang nggak cocok, kalian tahu yang nggak cocok itu misalnya kalau aku pakai toner dan ampul ini, aku jadi tahu yang nggak cocok tuh si tonernya atau ampulnya, karena bisa aja salah satu nggak cocok, yang satu cocok. Kalau kalian pakai barengan ya, and then kalian langsung berasumsi bahwa dua-duanya nggak cocok nih, pas kulit kalian ada yang nggak cocok sama salah satu produknya. Jadi malah sayang kan, jadi nggak tahu yang mana yang bikin breakout atau purging itu terjadi. Nah, jadi aku cobain si tonernya dulu. First impression pertama aku pakai si tonernya itu adalah dia melembabkan banget di kulit. Jadi kalau toner yang biasa kalian pakai tuh teksturnya kebanyakan cair banget kayak air, ini dia bahkan lebih kental daripada putih telur menurut aku.
Nah pas dipakai dia sangat-sangat melembabkan, gampang banget diratain, nanti nggak lama dia akan kering dan pas kering itu ada kayak rasa sedikit lengket gitu. Kayak misalnya 80% kering gitu lah ya, itu masih ada lengket. Nah nanti kalau udah bener-bener kering banget, itu dia nggak ada rasa lengketnya lagi. Terus aku nyadar nggak ada wangi-wangian, jadi no fragrance. Jadi kalau kalian punya kekhawatiran sama fragrance di dalam skincare, silakan berbahagia karena ini nggak ada fragrance-nya. Aku personally nggak ada masalah sama fragrance, tapi orang yang kulitnya sensitif dan sangat-sangat apa ya, bermasalah ketika kena fragrance, ya fragrance jadi hal yang sangat-sangat besar gitu, jadi isu, jadi penghalang untuk pakai skincare. Nah ini nggak ada fragrance-nya. Nah terus aku juga nggak ngerasain yang cekit-cekit, perih di kulit aku tuh nggak ada sama sekali ketika aku pakai si tonernya aja tanpa dicampur produk lain ya. Soalnya aku pernah waktu itu nyampur sama toner apa aku lupa karena aku di-rotate ganti-ganti terus, itu sempet ada yang kayak kerasa perih gitu. Nah, aku nggak tahu deh tuh kayak tonernya yang bikin perih kombinasinya atau gimana. Jadi makanya aku bilang paling bagus adalah ketika cobain produk sendiri dulu, jangan langsung digabungin gitu. Kalaupun mau digabungin hari itu langsung sama rangkaian produknya, biasanya aku tunggu jeda dia agak kering dulu baru dilanjut sama produk lainnya. Nah, dia nggak ada perih sama sekali, nggak ada efek perih sama sekali. Dan besok-besoknya ketika aku gabung juga ada yang enggak. Jadi aku bilang cuma ada satu toner tadi yang aku ngerasa kayak ada cekit-cekit gitu. Dan setelah sekitar 2 minggu pemakaian, aku nyadar bahwa kulit aku tuh lebih kerasa kayak smooth gitu ketika dipegang pagi hari. Jadi kan biasanya kalau pagi hari aku tuh jarang cuci muka, tapi aku langsung wipes pakai kapas dan toner. Karena aku nggak ada aktivitas di luar yang kayak kena debu, kotoran, keringat juga, dan malam tuh udah cuci muka juga. Jadi pagi aku nge-treat wajah aku dengan toner untuk ngangkat kotoran dan debu segala macam, juga kulit mati. Aku nyadar kulit aku lebih halus dibandingkan biasanya. Karena memang aku tuh udah lama nggak yang rutin exfoliate banget, jadi langsung berasa banget deh tuh kalau kulit-kulitku yang mati tuh udah pada numpuk banyak juga. Nah, untuk serumnya sendiri, ini masuk ke pemakaian ke skincare rutin aku setelah aku pakai tonernya sekitar 7 sampai 10 hari, aku lupa. Tapi pokoknya dia ikutan masuk akhirnya. Nah, pengalaman aku pakai si ampul ini, jujur aja aku sebenarnya nggak terlalu ngerasa dari tekstur dan feels ketika dipakai tuh beda jauh sama si tonernya. Jadi kayak kayak pakai produk yang sama gitu loh rasanya. Jadi teksturnya tuh bener-bener mirip, cuma warnanya ini lebih kayak putih susu gitu, hampir ke pokoknya lumayan agak pekat, nggak setransparan si tonernya. Terus juga gampang diratainnya, licin-licinnya sama gitu. Jadi basically cuma beda di warnanya dan kandungannya. Kandungannya beda karena dia 3% kan. Jadi hebatnya walaupun dia lebih tinggi konsentrasi retinolnya, tapi aku nggak ngerasa ada rasa perih yang lebih atau gimana gitu loh. Bukan perih yang lebih sih, maksudnya kayak tonernya kan emang nggak perih, tapi ini tuh nggak ada perih juga sama sekali gitu. At least kayak aku udah expect, oh dia kan serum dan dia 3%, yang toner 1%. Jadi aku udah mikir, oh mungkin ini nanti bakal ada perihnya dikit-dikit gitu, kayak be ready gitu kan. Tapi pas aku pakai nggak ada sama sekali di kulit aku. Tapi karena aku nggak ngerasain perih, akhirnya aku kayak ya udah deh nggak perih. Jadi akhirnya pakainya kebanyakan justru karena aku ngerasa ya udah nggak perih, taruh aja agak banyak biar kerasa hasilnya. Dan akhirnya kulit aku kering banget. Jadi bukan karena dia nggak perih, kita bisa naruh lebih banyak gitu. Kadang orang tuh punya asumsi, bahkan kayak aku ngerasa alam bawah sadarku mikir, "Ah, ya udah nggak perih gitu, mungkin harus tambahin agak banyak gitu kan, biar dia lebih efektif." Sebenarnya nggak gitu kerjanya. Skincare itu nggak harus kerasa perih untuk kita bisa ngerasa, "Oh dia kerja, oh dia efektif." Nggak gitu. Jadi akhirnya kulit aku kering banget dan aku harus berhenti dulu untuk nambahin pemakaian moisturizer aku. Jadi kan emang aku nggak pakai ini tiap hari ya. Aku pakainya tuh kayak diseling 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Jadi ada yang 2 hari sekali, ada yang 3 hari sekali, selang-seling gitu deh pokoknya. Nanti kalau aku udah ngerasa emang kulit aku nggak pernah ada masalah selama pemakaian let's say sebulan, mungkin aku nggak ada masalah gitu untuk pakai dia lebih sering lagi, let's say seminggu 5 kali gitu ya.
Tapi nggak sampai tiap hari juga sih, tetap seminggu 5 kali itu udah maksimal banget untuk produk-produk kayak retinol, AHA, BHA, vitamin C. Menurut aku, karena kan tiga ingredients itu bisa mengeksfoliasi kulit gitu, dan kalau kita eksfoliasi tiap hari, yang ada over exfoliate, dan kalau udah over exfoliate, bagian atas kulit kita ini bisa jadi lebih tipis dari yang seharusnya, dan akhirnya bakteri gampang masuk, skin barrier kita lemah, dan malah jadi jerawat. Jadi saran aku, jangan berlebihan, sesuai pemakaian yang sewajarnya. Kalau di aku sih kurang lebih 3 hari berturut-turut aku pakai moisturizer yang lebih ekstra dibandingin biasanya. Terus ya udah dia balik lagi. Terus bisa dibantu juga sama eksfoliasi pakai misalnya, kalian tahu kan kalau misalnya cotton pad yang ada kayak tekstur-teksturnya, biasanya tuh ada kayak uh, nah, buat kalian yang kulitnya sensitif, dan ngerasain ada efek perih atau cekit-cekit di kulit, karena kan, toleransi kulit orang tuh bisa beda-beda ya. Mungkin di aku nggak ada perih sama sekali, tapi di kalian mungkin ada slightly tingling sensation-nya atau kayak kerasa perih gitu. Nah, kalian bisa buffer dengan moisturizer. Jadi kalian pakai dulu moisturizer di kulit kalian, sampai di tahap moisturizer nih baru kalian pakai si Actosome Retinol dari si Avoskin, baik si serumnya maupun tonernya. Itu namanya di buffer, gunanya adalah memperlambat penyerapan skincare di atasnya, tapi ya tetap terserap, cuma diperlambat karena ada krim yang lebih berat di bawahnya, gunanya kayak gitu. Nah, so far yang ngeganggu buat aku tuh cuma efek keringnya, jadi berarti aku harus lebih jedain aja dan harus lebih berhati-hati sama jumlah pemakaiannya, makanya harus diimbangin sama pemakaian yang melembabkan, makanya ditaruh vitamin E tuh untuk melembabkan kulit. Jadi diimbangin, kalau kulit kalian gak kuat sama efek keringnya, tambahin moisturizernya. Terus yang kedua adalah botol tonernya. Masya ampun, susah banget keluarnya. Mungkin kalau aku bisa kasih saran buat Avoskin, it will be perfect kalau botolnya itu somehow dibikinnya lebih gampang untuk keluarin produknya, terutama yang toner. Aku sempat mikir sih, apa mungkin ya si tonernya ini dibuat agak susah keluar supaya orang-orang kayak aku yang berasa kulit gue kebal, terus kayak langsung ditaruh banyak-banyak kayak gitu kan. Jadinya emang dipersulit gitu. Tapi ya nggak tahu deh. Tapi menurut aku bakalan lebih bagus kalau produknya nggak susah untuk ngeluarin produknya gitu kan. Yang pertama, pakailah dalam keadaan kulit yang bersih. Terus untuk tonernya itu menurut aku sebenarnya bisa tiap hari asal jangan kebanyakan. Sedangkan serumnya itu 2-3 hari seminggu sampai 5 kali seminggu maksimal menurut aku. Dan keduanya ini bisa kalian masukin ke AM skincare atau PM skincare. Jadi bisa pagi, bisa malam. Tapi kalau kalian nggak serajin itu untuk pakai sunblock yang cukup, saran aku malam aja. Karena dia bisa naikin sensitivitas kulit sama matahari. Jadi sebaiknya ditaruh di malam kalau kalian nggak serajin dan setelaten itu pakai sunblocknya. Dan yang terakhir yang sudah aku ulang-ulang adalah selalu tambahin pemakaian moisturizer untuk mencegah kulit kalian jadi kering. Oke, I think segitu dulu untuk reviewnya untuk Local Proud hari ini. Let me know di bawah produk lokal apa lagi yang harus aku review. So yeah, semoga berguna infonya. I think I'll see you guys next time. Bye!